semua orang memang mampu menerima orang dikoreksi. Tidak. Yang kita lebih senang adalah dipuji. Dan memang salah satu yang disenangi Allah dan Rasulnya ketika kita ketemu saling memuji. 10 tahun baru ketemu temanku. Tambah gagah kok kuliah dah saat. Saya tahu dia bohong. Tapi saya bilang tidak apa-apa Ji. Lakukan itu. Kesenang juga. Ya kan tidak ada orang tidak senang kalau kita dipuji. Maka tapi jangan lupa pujian itu bisa membuat kita khilaf. Nah, ayo saudara-saudara sekalian. Nah, berkaitan dengan kepemimpinan, Kapolres, ya Dandim, itu jangan dianggap itu musibah besar. Itu bisa menjadi password masuk surga. Benar. Itu di Padang Mahsyar. Coba buka kitab Durratun Nasihin. Kitab hadis Sahih Bukhari. Itu dijelaskan di Padang Mahsyar kala itu ketika manusia dikumpul dari Adam sampai kiamat, kita kumpul satu tempat. Namanya Padang Mahsyar. Karena kata Nabi pada saat itu, matahari seolah-olah panasnya tinggal 1 jengkal dari kepala. Bayangkan itu 1 jengkal dari kepala. Nah sekarang saja ini masih jutaan kilometer, ada yang pingsan gara-gara upacara. Ya, nah itu nanti di Padang Mahsyar panasnya seolah-olah tinggal 1 jengkal dari kepala. Dan kita di situ ngantri. Sama kalau kita mau menyetor duit di bank kan. Ya, kalau Pak Kapolres pakaian rapi, mau ngantri pasti langsung dikasih di depan. Tapi kalau kita pakaian sipil biasa, nggak ada yang kenal, ngantrilah kita. 20 orang di depan kita. Kita Kapolres, kita Dandim, tiba-tiba ada yang melambung. Emosi toh. Padahal baru 20 orang. Di dalamnya masih ber-AC. Tidak kena matahari. Cewek juga yang menerima cantik, enak dipandang mata. Dilihat, pasti. Tapi masih sengsara kita. Padahal cuma 20. Gimana di Padang Mahsyar? Satu loket. Triliunan manusia. Menunggulah kita giliran satu demi satu dipanggil. Siapa dulu yang dipanggil? Bukan nenek kan dulu yang meninggal. Siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Mutmainnah, Aisyah, Das'at Latif. Itu dulu dipanggil. Tony, Joni, Nining, Ninsi, Titi. Di belakang semua. Dipanggil juga tapi di belakang dia. Nah pada saat itu kata Allah, kata Nabi, pada saat mengantri itu Allah sediakan ruang VVIP. Sama juga di bandara Pak. Kalau ruang umum kan ada yang bau parfum campur bau matahari. Ada yang bau keteknya memang nauzubillah min dzalik tuh. Itu ruang umum. Tapi kalau ruang VVIP, parfumnya enak-enak, makanannya bagus, dilayani. Luar biasa. Nah di Padang Mahsyar juga itu. Ada 7 orang dilindungi, dimasukkan ruang VVIP sambil menunggu giliran dipanggil. Satu di antaranya kata Nabi, imamun adil, Kapolres yang adil, Dandim yang adil, Bupati yang adil. Semua akan mendapat. Maka merugi orang kalau Allah berikan jabatan tidak memudahkan dirinya gampang masuk surga. Coba kalau Kapolres perintah anak buahnya, langsung siap. Coba kalau Pak Dandim sholat subuh di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung tanya, mana itu kasih apa tuh? Apa sih namanya? Dan Ramil. Nggak pernah tonsel ya itu Pak Dan Ramil datang sampai subuh. Langsung ngaju dan telepon. Udah cari ke Pak Dandim. Besok belum piasan sudah ada di masjid. Itu hebatnya yang namanya kekuasaan. Dia bisa dipakai untuk kekuasaan kita memperbaiki orang. Maka saya istilahkan sama Pak Kapolri, saya bilang sama beliau, Pak, gunakan jenderal istilah saya. Lebih baik Bapak jenderal paksa anak buahnya masuk surga daripada mereka sukarela masuk neraka. Coba kalau Pak Dandim perintah. Langsung lompat. Siapa? Biar itu lagi makan, panggil. Pikir sholat, siap komandan, langsung lari. Tapi kalau Ustadz, enggak dengar tapi bilang siapa ke Ustadz? Saya masuk surga atau neraka urusanku, khususai kok. Tapi kalau kita punya jabatan, kita punya kekuatan. Maka merugi Bapak kalau tidak menggunakan kekuasaan itu untuk memperbaiki orang. Coba bayangkan. Berapa banyak tentara di Indonesia? Jangan dulu di Indonesia. Di Sulawesi Selatan ini. Berapa banyak tentara Pak? Mungkin belasan ribu. Atau puluhan ribu tentara yang ada di Sulawesi Selatan ini. Tapi berapa yang Allah pilih menjadi Dandim? Cuma 23, 24. Bapak ini orang pilihan. Ya, maka gunakan pilihan itu untuk memperbaiki. Tapi percaya Pak, Bapak tidak bisa bekerja dengan sempurna tanpa dukungan istri. Saya juga akui. Saya tidak bisa ceramah dengan baik tanpa dukungan istri. Mau pergi ceramah, nak kacaukan ke istri tak? Nah sembunyi konsep. Tidak bisa.
Pernah saya menceramah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu hatiku ai nambil lagi mama nece ini. Coba. Maka istri itu penting. Ya, maka baik tidaknya suami itu juga sangat ditentukan oleh istri. Maka istri yang baik sebelum suami pergi kerja, buat hatinya tenang. Bertengkar ki malam, bangun, jangan lagi lanjutkan. Ada tong itu perempuan, bersiri tong. Pengaruh film Korea. Sudah tuntas tadi malam, naulan lagi pagi. Kita kira sudah bisa telah tidur, naulan lagi. Baru kalau tidak dibalas, nah bilang, ngomong kok, jangan kok diam saja, balas kak. Maka istri harus menciptakan suasana suami batinnya tenang. Gimana caranya? Doakan, ya. Kita ini sebagai manusia, apalagi zaman sekarang, gampang sekali terseret dalam kesesatan. Gampang, ya. Apalagi sekarang ini, saya kalau pergi sepeda, saya bawa itu tua, saya teriak-teriak, jaga jarak, pakai masker, jaga mata, jaga syahwat, jaga suami. Banyak pelakor. Sekarang lagi tren pelakor di sini. Ya, maka supaya suami tidak terlakor, ya, supaya suami tidak terlakor, maka istri buat dia tenang. Bagaimana caranya? Buat dia bahagia dengan istri. Bagaimana caranya? Ya, sebelum dia pergi, ibu ingatkan, Pak, jangan menghalalkan segala cara. Saya istri Bapak, apapun Bapak datang bawa rezeki atau tidak, saya menerima. Saya tidak pernah menuntut lebih dari apa yang Bapak mau. Tidak usah tenang aja Pak. Cium jidatnya sambil doakan. Doakan saya Ibu, tiup ubun-ubunnya. Apa doanya Ibu? Tidak usah bahasa Arab. Karena nanti Ibu tidak tahu. Lain dibaca, lain dalam hati. Kan banyak orang bahasa Arab, dia tidak tahu apa dia ucapkan. Doa saja. Ya Allah, lindungi suamiku, berkahi perjalanannya, jauhkan dari hal-hal yang maksiat. Tiup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nah, baru Bapak sedekah. Sedekahnya seorang suami sebelum dia keluar adalah cium jidatnya. Itu Rasulullah setiap mau keluar, beliau sedekah kepada istrinya. Dengan cara apa? Cium jidat. Maka kalau nak lupa suami ibu kasih tahu, Pak sedekah dulu. Nah sini kok aku sedekah, ikut cepat. Cium jidatnya sedekah. Buat suami tenang. Nah berikutnya, kalau kita sudah dalam bekerja, ada resepnya supaya kerja ini selain dapat pangkat jabatan, selain dapat gaji bulanan, supaya juga pekerjaan kita menjadi amal, ada doanya. Bapak Ibu sudah pasti tahu, hafal itu doa dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, nah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku, saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah, tawakkaltu, saya berserah diri, la haula wala quwata illa billah, tidak ada dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Melangkah kaki kanan dulu, maka langkah-langkah kaki kanan Bapak bertugas sebagai gugus tugas, selama perjalanan Bapak itu dicatat pahala. Langkah kaki kanan 1 pahala, langkah kaki kiri hapus dosa kecilnya. Luar biasa, dapat pangkat jabatan, dapat tunjangan gaji tiap bulan, dan juga dapat pahala yang bisa menjadi bekal ketika di akhirat kelak. Nah kemudian ada yang terlupa, Ibu kalau pergi suami rutinkan sholat duha. Tidak ada yang bisa kalahkan itu sholat duha kalau Ibu mau lindungi suami. Karena tidak mungkin dijaga terus HP-nya. Mau dijaga HP-nya, di sini kasih ada HP-nya yang lain. Ya, saya bilang, saya kalau dikontrol HP terpaksa dibohongi. Karena kalau jujur, marah-marah. Sama saya telepon salah ada temanku dulu, teman SD-ku. Boy, ya cinta-cinta monyet dulu di kampung. Setelah dilihat viral-viral ceramahku, dia selalu menelpon saya. Nggak enak juga saya mau blokir, nanti dia bilang saya sombong. Saya mau terima. Nggak enak perasaannya istri saya. Terpaksa aku tulis di situ nomornya. Penjual batu bata. Begitu bunyi langsung dilihat mamanya cek. Ustaz, ada telepon tak? Siapa? Penjual batu bata. Sudah jangkauan kayak saya tagihan itu. Lolos saya Pak. Nah, ini perasaan suami harus dijaga ya. Nah, ketika suami kita pergi, sholat duha. Selesai sholat duha, doa. Ya Allah, bukakan pintu rezeki suami saya. Jika masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang paling penting, ya Allah, berkahkan.